2014 kita diundang untuk membicarakan koperasi. Nah, jadi Menteri Desa dan PDD kan ada 7 tugas di Inpres nomor 9 tahun 2025. Itu yang mau kita laporkan nanti ke Bapak Presiden. Di antaranya Menteri Desa itu sudah membuat surat edaran untuk musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal pembentukan koperasi desa Merah Putih. Siapa pesertanya, siapa yang mengundang, apa agendanya, itu sudah kami detailkan di surat edaran. Nah, kemudian 2 hari yang lalu Menteri Desa dan PDD juga buat surat edaran untuk tentang pembiayaan notaris. Jadi ada beberapa desa yang sumber untuk akta notaris itu belum ada, tapi juga ada beberapa desa yang sudah ditalangi oleh CSR, oleh Bu Gubernur, oleh Bupati. Nah, bagi desa-desa yang belum punya dana untuk akta notaris, sudah kami buat surat edaran kemarin 2 hari yang lalu bahwa boleh menggunakan anggaran untuk operasional pemerintahan desa yang sebesar 3% dari dana desa. Jadi kalau 3%, kalau dana desanya 1 miliar berarti kan ada 30 juta. Nah, sekarang notaris itu se-Indonesia diseragamkan 2.500.000 rupiah. Jadi kalau ada desa yang sudah muslisus, atau boleh juga dipakai untuk melaksanakan muslisus itu sendiri, musyawarah desa khusus, mungkin untuk snack, untuk aquanya atau apa lainnya, boleh digunakan dari operasional pemerintahan desa yang 3% dari dana desa. Nah, itu yang sudah kita lakukan, dan di lapangan kita mempercepat untuk pembentukan itu dengan cara kita langsung mengumpulkan para kepala desa, badan permusyawaratan desa, pendamping desa, kemudian unsur kemasyarakatan yang lain yang memang menjadi unsur dalam musyawarah pembentukan koperasi desa Merah Putih di setiap desa. Jadi kita sudah kumpul dengan tadi baru pulang dari Banten, sebanten, kemarin Jawa Tengah, Jawa Timur, kemarin siang juga saya kumpulkan seluruh perwakilan BPD se-Indonesia. Mereka sudah bentuk Satgas Pengawas Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita terus melakukan percepatan sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2020. Rencana operasi maksimalnya kapan kira-kira? Kita targetnya insya Allah di akhir Mei ini semua musyawarah desa khusus selesai. Jadi di 75.000 desa itu selesai muslisus, terus melangkah kepada akte notaris. Setelah notaris baru kita usulkan kepada Menteri Hukum untuk mendapatkan pengesahan badan hukum. Nah, baru setelah itu kita melangkah berikutnya, apa jenis usaha, potensi di situ apa. Walaupun sekarang Menteri Desa dan PDT sedang melakukan inventarisir potensi desa masing-masing. Apakah desa pertanian, apa peternakan, atau mungkin desa hortikultura, ini lagi semua kita mantapkan potensinya sehingga nanti pas pengajuan pembiayaan itu sesuai dengan potensi desa masing-masing. Termasuk sekarang kita sedang inventarisir potensi gudang. Seperti kemarin kita ke Jawa Tengah, itu banyak SD-SD yang nggak kepake lagi ruangannya, artinya tidak perlu mendirikan gudang lagi, tinggal di branding. Ya, tinggal di branding bekas sekolah dasar itu untuk menjadi kantor atau gudang koperasi desa Merah Putih. Termasuk juga mungkin ada juga gudang-gudang yang lain ada di desa. Pak, kalau rekrutmen kepengurusannya juga ada berarti Pak, saya dapat jangkauan beberapa pemkot udah ini ya Pak. Pengurus maksudnya gimana? Pengurus koperasi desanya Pak. Nah, kalau pengurus ditentukan oleh musyawarah desa khusus. Jadi tidak ada istilah penunjukan kalau pengurus. Mungkin nanti kan akan ada rekrutmen untuk manajerialnya, ya pegawainya atau apa. Itu belum. Sekarang lagi fokus musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Nanti tahapannya itu ke akte notaris, baru ke badan hukum, menteri hukum. Nah, baru nanti kita melangkah berikutnya tentang pembiayaan, potensi, dan unsur-unsur yang lain. Memastikan lagi ini akan berlaku serentak atau akan bertahap? Kalau bertahap ada daerah tertentu nggak yang akan jadi prioritas untuk Nah, memang secara di lapangan kami pantau kan masih ada 10.000 desa tertinggal ya. Jadi dari sisi akses, kemudian dari jumlah penduduk yang di bawah 500 orang di Kementerian Desa dan PDT, kami ingin menggabungkan. Jadi kalau satu desa itu satu koperasi yang penduduknya sangat dikit, apalagi berjauhan, itu kelihatan kurang efektif. Nah, jadi sedang kami petakan desa mana saja yang penduduknya sedikit, jaraknya jauh-jauh, kemudian daya jangkau juga sulit. Nah, ini perlu ada penanganan khusus. Sedang kami lakukan beberapa persoalan itu, terus kami carikan solusinya. Jadi memang ada persoalan di lapangan tentang desa-desa tertinggal yang tentu penanganannya akan berbeda dengan desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang. Nah, jadi ini yang sedang kami terus lakukan, dan insya Allah tetap targetnya akhir Mei semua sudah musyawarah desa khusus. serentak seluruhnya? Insya Allah tanggal 12 Juli mungkin semua sudah terbentuk. Pak, kalau ada Oke. yang dari sana Pak, apakah semuanya Pak minjem
Ya kalau masalah pembicaraan pembiayaan nanti biar Menkyu aja yang mengumumkan tentang skema bagaimana pembiayaan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Biar Menteri Keuangan aja nanti ya. Oke. Makasih.